Dan pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah melakukan penyelidikan kecelakaan bus yang terjadi Sabtu lalu. Dalam investigasinya, KNKT menyoroti sistem pengereman yang diduga mengalami blong. Lantas bagaimana dengan penyelidikan KNKT sejauh ini? Kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Suryanto. Selamat siang, wassalamualaikum. Pak Suryanto, kami mengetahui bahwa dari KNKT sendiri sudah melakukan tim investigasi. Saat ini bagaimana perkembangan dari penyelidikan yang telah diperoleh dari KNKT sendiri, Pak Suryanto? Baik Mbak, saya sampaikan perkembangan. Jadi kita berada di lokasi melakukan pengumpulan data itu sejak hari Minggu pagi. Kita juga sudah di sana, kita melihat tempat kejadian kecelakaan, terus kemudian kita melakukan wawancara dengan orang-orang terkait seperti pengemudi, kernet bis, terus kemudian dengan teknisi yang melakukan perbaikan dan beberapa orang yang lainnya yang bisa memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Setelah itu kami juga melakukan pengecekan di kendaraan mengenai sistem pengereman dan beberapa komponen yang ada di kendaraan tersebut untuk kita selanjutnya akan dilakukan pengecekan mungkin lebih detail lagi di tempat di laboratorium ataupun di tempatnya ATPM untuk mengetahui fungsi dari beberapa peralatan yang ada di sistem pengereman dari bus tersebut. Kemudian kita juga melakukan pengecekan terhadap kenapa terjadi fatality yang cukup tinggi dari kecelakaan ini, yaitu salah satunya kita melihat masalah survival space atau ruang keselamatan yang terjadi di dalam kabin bus tersebut, di mana sebetulnya kerangka bus itu dimaksudkan untuk melindungi penumpang dari benturan. Nah, tapi kita lihat terjadi deformasi yang cukup parah atau base-nya mengalami penyok sehingga survival space atau ruang berkeselamatan itu menjadi kritis sehingga menyebabkan orang bisa terjepit dan meninggal, dan juga ada beberapa penumpang yang terlempar. Nah, kita temukan memang pada bus tersebut tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan atau sabuk pengaman di setiap kursinya. Nah, untuk ini juga kami melihat bahwa ke depan kami berharap semua bis penumpang umum, baik yang pariwisata maupun reguler, agar segera melengkapi sabuk keselamatan. Karena memang sangat berbahaya sekali ketika penumpang terlempar keluar dan lebih banyak yang mengakibatkan fatality ketika penumpang itu mengalami benturan dengan aspal ataupun dengan benda-benda lain ketika terlempar keluar. Pak Suryanto, kami juga memahami bahwa dari pemeriksaan KNKT sendiri ini sudah menyeluruh. Tapi kami ingin mengkonfirmasi, benarkah bus yang dipakai atau yang digunakan ini ada perubahan rangka, Pak Suryanto? Kalau perubahan rangka memang kita konfirmasi benar. Ketika tahun 2006 kita juga sudah bicara dengan teman-teman dari Karoseri Laksana. Kita juga sudah diberi spesifikasinya bis ini dari Karoseri Laksana, dan sekarang ini menjadi bis yang menjadi super high deck atau SHD, dan itu memang kenyataannya atau data faktualnya adalah seperti itu. Namun kami juga modifikasi ini apakah dilakukan secara formal atau tidak, kami juga sedang melakukan penelitian dari data-data yang kami sedang dalami, Mbak. Pak Suryanto, berdasarkan temuan-temuan ini bagaimana? Berdasarkan penuturan dari sopir itu sendiri mengatakan bahwa saat berangkat bus ini tidak mengalami gangguan ataupun mengalami malfungsi. Namun saat pulang ternyata ada kemungkinan terjadinya remblong. Ini bagaimana sebenarnya? Ada dua hal yang berbeda saat bus itu berangkat telah diperiksa secara menyeluruh dan ternyata tidak apa-apa, namun ternyata ada sedikit permasalahan yang justru itu fatal, Pak Suryanto. Iya Mbak,
kami juga mengecek beberapa komponen sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan pengemudi bus. Terus kami juga untuk memastikan itu tentunya kami juga akan melakukan pendalaman beberapa komponen-komponen yang telah dilepas dari bis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah keterangan bis itu sesuai dengan keadaan sistem pengereman di bis itu atau tidak. Namun saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah semuanya terkonfirm sesuai dengan penjelasan yang atau informasi-informasi yang beredar. Kami belum bisa mengambil kesimpulan saat ini, Mbak. Jadi kami belum memastikan sebenarnya apakah terjadi remblong atau memang remnya bekerja tidak optimal atau seperti apa. Sedang kami dalami, Mbak. Jadi saat ini kami belum bisa mengambil kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Pak Suryato Cahyono selaku Ketua KNKT waktunya bersama kami. Selamat siang, Pak.